Apa? Karena banyak yang protes ya, yang protes karena ini diduga menyudutkan Ponpes gitu. Kebakaran hutan, Pak Kiainya memilih untuk berdoa doang tanpa usaha. Doa Terus tanpa gimana usaha. dong? Kebakaran dong pesantren kita, Pak Kiai. Eh. Gimana? Kita kembali ke pesantren. Kita berdoa. Zaman dulu itu dijadiin pelajaran, bukan buat diterapkan hidup di zaman sekarang. Pak Kiai mau ngapain? Ini doa ruqyah untuk mengobati sengatan serangga, ho. Bisa jadi tumbuhnya rasa pemalas spiritual namanya. Terus kalau buat mandi gimana Pak Kiai? Kita kan juga ada banyak. Mana cukup air cuma segitu buat kita semua. Pada zaman Rasulullah sering terjadi kekeringan. Bahkan untuk minum aja harus berbagi dengan unta. Here we go again. Waduh, kartun ini diprotes gara-gara diduga memojokkan Ponpes. Waduh, ya katanya mabora agama. Loh. Jadi kalian tahu nggak, ada viral akhir-akhir ini ya. Nah, ini ada animasi ya. Animasi dari Indonesia bernama Hoho Ibra. Yang ini Hoho dan yang ini Ibra ini lucu banget guys. Kenapa? Karena banyak yang protes ya. Yang protes karena ini diduga menyudutkan Ponpes gitu. Kenapa? Karena si Ibra ini itu orangnya terlalu religius. Apapun masalahnya, doa solusinya. Sedangkan si Ho ini adalah seorang karakter yang sangat logis gitu loh. Memang dia kurang di berdoa, tapi semua masalah yang dia hadapi, dia berpikir secara logis untuk menyelesaikannya. Nah, banyak yang protes ini kok kayaknya seperti menyudutkan Ponpes banget nih. Banyak yang protes dan pengen kartun ini, animasi ini dicekal gitu. Loh. Jadi kalian gimana nih menurut kalian ya? Jadi kalau yang nggak tahu kasusnya, coba kita lihat dulu. Animasi Indonesia ini viral karena mengajarkan untuk mabok agama. Wes. Ya, animasi ini berjudul Ibra. Sebenarnya ya, animasi ini nggak gimana-gimana. Animasinya bagus dan mengajarkan kebaikan. Nah, saking baiknya ini nih, semua karakternya mabok agama. Seperti adegan ini nih, ketika adegan kebakaran hutan, Pak Kiainya memilih untuk berdoa doang tanpa usaha. Terus Doa tanpa gimana usaha. dong? Kebakaran dong pesantren kita, Pak Kiai. Gimana? Kita kembali ke pesantren. Kita berdoa. Dan di tengah-tengah kebakaran ini, sempet-sempetnya dia malah cerita kisah Nabi Jir. Api menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Belum sampai situ aja ngeselinnya nih animasi ya. Ada juga ketika MC-nya ini ketahuan sama netizen kalau dia ini munafik. Ini lagi viral banget, tahu nggak sih? Ho, kamu itu FOMO tahu nggak sih? FOMO. Aku pernah baca kalau FOMO ini berbahaya. Meanwhile, Sekarang ini kalau kita ndak ikut-ikutan tren, ndak keren. Loh. Makanya saya mulai beli kopi mahal, jajan online, biar bisa diposting. Nah, dari semua itu ada satu karakter bernama Hoho. Dan dia ini adalah karakter yang paling logis dari semuanya. Walaupun digambarkan sebagai karakter yang selalu bertentangan dengan karakter utamanya, tapi karakter ini malah disukai sama para netizen. Bahkan lebih baik si Hoho ini jadi karakter utamanya karena menyadarkan berpikir secara logika tanpa membenci agama. Wait. What? Pak Kiai, ini tuh musim kemarau. Udah lama nggak turun hujan. Ini api loh. Masa solusinya berdoa sih? Udah sholat sunnah, hujan nggak datang-datang. Cuma gue ngomong sama orang-orang di sini, doa terus tanpa usaha optimal buat apa? Allah juga nggak suka sama orang yang nggak cerdas. Maksud gua tuh, ini animasi harusnya dibikin menghibur buat anak-anak. Isinya malah karakter Mama Gufron semua. Konoha, bikin animasi gak pernah bener. Pakai AI lah, money laundry one for all lah. Tapi sekali bikin animasi yang bener, ceritanya malah mabok agama. Waduh, itu ya guys. Jadi ini yang diprotes ya banyak orang ya. Maksudnya sebagai orang dewasa bilang ya ini bener ya si Hoho ini. Tapi yang bagi para orang kiri, nah yang banyak tinggal di Ponpes ya protes juga nih. Ini seperti menjelekkan Ponpes ya, dimana sekarang banyak juga kasus di Ponpes itu kan. Nah, ini bener juga ya karena beberapa cuplikan Let's Go nonton di sini dia kebakaran ya. Dan Hoho ini tidak menjelekkan agama, tidak pernah menjelekkan bagaimana cara di pondok pesantren ini hidup loh. Yang dia pertanyakan adalah waktu tadi kan, Pak Kiai, ini kebakaran loh Pak Kiai. Masa usahanya doa? nggak mau pakai air dulu disiram ini, kok malah disuruh masuk ke pondok pesantren gitu untuk berdoa. Nah, itu juga benar sih. Walaupun di animasinya
ini musim kemarau kan, tiba-tiba ada keajaiban saat musim kemarau itu tiba-tiba hujan turun gitu ya, memadamkan api di pondok pesantrennya. Nah, tapi itu kan probabilitas 1/1000 ya. Kalau kan nggak semua doa itu terkabul gitu. Kalau pas lagi nggak terkabul kan, nah kebakar deh hidup-hidup di sana kan. Nah. Bahkan juga ada waktu dia cerita mereka kayaknya kekurangan air gitu karena kan santrinya banyak ya. Nah, si Hoho ini bilang, ini air ini kayaknya nggak cukup buat kita semua gitu. Nah, si Ibra ini bilang dulu di zaman Rasulullah sering terjadi kekeringan gitu. Bahkan untuk minum aja harus berbagi dengan unta. Terus kalau buat mandi gimana Pak Kiai? Kita kan juga ada banyak. Mana cukup air cuma segitu buat kita semua? Pada zaman Rasulullah sering terjadi kekeringan. Bahkan untuk minum aja harus berbagi dengan unta. Here we go again. Dongeng purbakala disamain dengan zaman sekarang yang udah serba canggih. Di sini Hoho sebel dia, here we go again. Dongeng zaman purba dibandingin sama zaman sekarang. Nah, kalau di sini komennya ada yang bilang kalau zaman Rasul udah ada teknologi bor air, Rasul juga bakal pasang keran. Zaman dulu itu dijadiin pelajaran, bukan buat diterapkan hidup di zaman sekarang. Waduh. Nah, menurut Litsko, Hoho ini sangat logis ya. Dia usaha-usaha, ya walaupun nggak berdoa, tapi usahanya dia banyak membuahkan hasil. Contohnya dia adalah orang paling kaya di sana, kan? Di pesantren ini dia adalah orang yang paling kaya di sana kan. Itu semua berkat usahanya dia. Ya tapi gue gak habis pikir. Masa ada orang yang gak biasa makan makanan enak sih? Ya kan enak menurut kamu belum tentu enak menurut orang lain. Oh, so you think lebih enakan tempe sama sayur daun kingkong? Singkong. Daun kingkong. Yeah, whatever. Enakan daun singkong daripada sushi gitu. Kamu tahu ndak? Rasulullah pernah kelaparan ketika sedang menggali parit di perang Khandaq. Mulai deh. Lalu pakai kisah zaman purba untuk membenarkan kejadian yang terjadi di zaman now. Woi, gokil loh. Jadi di sini juga dia cerita tentang makan sushi ya. Dia beli sushi itu harganya 5 juta di animasi ini, Lesku nonton kan gitu. Dan si Ibra bilang lebih enak makan makanan yang lain gitu kan. Enak menurut Hoho belum tentu enak menurut orang lain gitu. Karena si Ibra ini biasanya makan tempe sama daun singkong. Ya kan, maksudnya Ibra juga nggak pernah makan sushi. Dari mana tahu itu enak sama nggak enak Ibra ya? Ya maksudnya kalau Ibra ini kita diajarin bersyukur bener juga. Tapi jangan hipokrit juga, alias munafik juga. Coba dulu kalau nyoba makan steak, oh enak ya ternyata daripada singkong dan tempe gitu. Lebih bergizi juga ya, ada protein dan lain-lain. Jangan ngeyel gitu loh. Kalau si Hoho kan udah nyoba dia makan tempe sama singkong sama sushi. Dia udah nyoba tuh tiga-tiganya. Dia lebih memilih makan sushi yang 5 juta. Kalau si Ibra kan belum pernah dia makan sushi. Jadi dia kekeh milih tempe singkong, nggak masalah. Tapi coba dulu, jangan langsung di counter dengan zaman dulu ya. Nih kalau ada komen-komennya yang bilang, jujur jawaban Ibra nggak nyambung. Kisah zaman dulu tuh dijadikan pembelajaran bukan perbandingan. Bener. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk sederhana bukan hidup sengsara gitu. Dan bahkan ada lucunya lagi, waktu animasi ini, si Hoho ini sempat dikejar lebah, guys. Waktu dia dikejar lebah, dia tuh disengat serangga banyak gitu. Nah, waktu selesai disengat serangga, dia itu minta untuk diobatin. Tapi diobatinnya dengan cara doa ruqyah. Wadidaw. Nggak bilang salah ya, tapi nggak cocok mungkin di Hoho ini ya. Wait. Pak Kiai mau ngapain? Ini doa ruqyah untuk mengobati sengatan serangga, Ho. Aduh Pak Kiai, orang sakit malah didoain, bukannya dibawa ke rumah sakit. Come on dude, that doesn't make any sense at all. Sorry Pak Kiai, I cannot help myself, but this nonsense. Bahasa Indonesia, Mas Ho. Kuno, tinggalan zaman. Inilah yang bikin Indonesia nggak maju-maju Pak Kiai. Ya, bayangin aja, kita aja masih bahas-bahas kisah dari ribuan tahun yang lalu. Waduh, ya masalahnya nggak apa-apa sih bahas kisah ribuan tahun yang lalu untuk apa? Untuk bersyukur, untuk tahu sejarah. Karena kisah ribuan tahun yang lalu kan adalah sejarah ya, sejarah yang tidak ingin kita ulang gitu. Dimana kalau Ibra cerita di zaman ribuan tahun lalu
air itu harus dibagi dengan unta, perang dan lain-lain, kesusahan makanan. Ya itu kan sebagai pembelajaran kita supaya apa? Supaya tidak ada perang di zaman itu. Supaya di zaman sekarang ada solusi untuk kekeringan dan nggak harus berbagi air dengan unta. Nah, yaitu dengan cara bor sumur air. Oh, dapat nih bor sumur air untuk kita. Kita dapat nih air di sungai, atau kita buat bendungan. Itu untuk apa? Untuk makhluk-makhluk bintang-bintang lainnya. Itu kan dijadikan pelajaran ya. Namanya sejarah kan, kita nggak mau mengulang sejarah kan. Sejarah yang susah zaman perang dulu kita nggak mau mengulanginya, makanya kita berbuat yang lebih daripada ribuan tahun lalu gitu. Soalnya kalau ditelan mentah-mentah ini animasi bahaya guys. Ini ada yang bilang, ngapain gue capek-capek sekolah ngejar prestasi, mending gue duduk di rumah terus doa mau jadi kaya. Salah satu Lu iri ya sama gue? kitab hadis yang cukup dikenal adalah Gue punya helikopter. Aku punya Allah. Lah, hypocrite. Munak lo. Itu kata-kata orang yang gak punya tuh. Mas Hoho, ada yang mau disampaikan di sini? Saya gak suka orang munafik, Pak Kiai. And I really don't like it here. Wanna go home. Woi, Bang nggak suka orang munafik. Dia bilang sama si Ibra, lu iri nggak sama gue punya helikopter. Tapi Ibra bilang, saya punya Allah. Harusnya juga bilang, saya juga punya Allah. Semua orang kan punya Allah ya gitu. Soalnya beda karakter ini menurutku terlalu ekstrim ya. Contohnya mungkin kalau kita kasih simple genteng bocor deh. Kalau genteng bocor ini Hoho yang tipenya, oh genteng ini bocor nih, ambil tangga, terus semen, terus ditambal, atau beli genteng. Nah, dia tipe yang gitu. Tapi kalau si Ibra ini mungkin tipe orang yang kalau genteng bocor, dia berdoa semoga nggak hujan supaya genteng aku nggak bocor gitu. Mungkin kayak gitu ya. Tapi gentengnya nggak diperbaiki juga. Kalau didoa aja supaya hujannya berhenti gitu loh. Kalau ini ditelan mentah-mentah sama anak, ini juga lumayan berbahaya ya. Menurut jurnal dan studi, let's go baca, otak anak itu kan kayak spons. Dia itu kalau bener-bener terus-terusan dijejalin sama narasi-narasi seperti Ibra, yang kalau kita lihat kemarin banyak kasus-kasus ponpes ya, yang Hamidun gaib gitu, tidak pernah disentuh lelaki gitu. Dia harus tunduk sama oknum-oknum di ponpes gitu, oknum ya. Nah, itu kan mereka bisa jadi tumbuhnya rasa pemalas spiritual namanya. Contohnya besok ada ujian matematika, bukannya belajar, terus mereka malah berdoa supaya tiba-tiba besok bisa jadi pinter matematika. Ini kan menurut Lesko lumayan fatal ya gitu. Usaha itu penting banget. Kunci untuk kita mau menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan masalah. Dan doa adalah pelancarnya. Nah, jadi ketika kita udah usahain 100%, kemungkinan gagal juga bisa. Tapi dengan adanya doa, mungkin diperkecil kemungkinan gagal tersebut. Tapi kalau usaha doang tanpa doa, kadang ada yang berhasil ya, kadang gitu. Tapi mungkin ujiannya banyak gitu. Jadi kamu kalau usaha tanpa doa, kamu gagal 10 kali baru berhasil 1 kali. Tapi kalau kamu usaha dengan doa, mungkin kamu gagal 2 kali dan berhasil di ketiga. Soalnya Lesku pernah cerita nih guys. Lesku cerita dikit ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi Lesku juga pernah ya di tahap doa doang gitu, nggak ada usaha. Karena Lesku merasa semua ini kan milik Tuhan ya. Jadi Tuhan bantu dong kalau aku udah doa keras gitu. Nah, tapi ada satu video, Lesko lupa video siapa, dia cerita, kamu cek orang terkaya deh, orang terkaya kayak Elon Musk, Jack Ma, apa yang dia lakukan? Apakah dia berdoa mulu? Enggak, dia berusaha gitu. Mungkin ada doanya, mungkin juga nggak ada doanya ya. Mungkin orang-orang luar negeri kan nggak tahu dia beragama apa enggak ya gitu. Elon Musk sama, siapa namanya, Bill Gates sama Jack Ma, orang-orang terkaya di dunia, kita nggak tahu mereka agamanya apa kan gitu. Orang tajir nggak tajir gitu. Ya karena mereka berusaha. Kita belum tentu masuk surga ya, karena nggak berdoa ya gitu. Tergantung kamu mau niatnya apa. Kalau kamu niat masuk surga, ya berdoa dan berbuat baik. Tapi kalau kamu cari dunia, kamu cari uang, kamu cari rejeki gitu, tender proyek yang goal gitu, itu lebih banyak usahanya. Doa adalah sebagai pelengkap gitu. Setelah itu, Lesku semakin sering berusaha dan berdoa juga. Setelah usaha Lesku lakukan. Nah, coba kalau bagi orang-orang kaya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang kaya, kalian lebih banyak doanya apa usahanya? Nah, ini pertanyaan Lesku semua ya. Jadi, menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah ini memang animasi sesat atau animasi yang baik untuk anak-anak? Ini karena lagi rame banget di TikTok ya. Coba kalian komen aja pendapat kalian di bawah. Itu udah bisa sampaikan tentang animasi ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ada link subscribe di bawah. Atau dari seperti aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.